Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Santi Rasa Kumara dan juga teman-teman komunitas Santi Rasa Kumara. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan salah satu program dari pelatihan destinasi PJOK. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon izin kepada Ibu Kepala, saya mau presentasikan program OPA yang saya dapat ikuti waktu ini di program pelatihan destinasi PJOK selama 3 bulan. Jadi ini adalah salah satu kegiatan terakhir saya dalam mengikuti program kegiatan destinasi PJOK. Nah, di sini saya mengambil judul dengan OPA, yaitu operasi sampah yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah di TK Santi Rasa Kumara. Lanjut. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil program operasi sampah ini yaitu karena dalam beberapa tahun ini masalah sampah semakin menjadi perhatian yang sangat serius. Kemudian dari kondisi tersebut, TK Santi Rasa Kumara juga terletak dengan bersebelahan dengan SD. Yang saya lihat saat jam pagi itu sekolah SD itu sangat bersih. Namun saat jam istirahat itu banyak sekali, bukan banyak sekali, kadang saya lihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya. Jadi melihat kondisi tersebut, saya ingin memberikan pengetahuan dan pembiasaan baik di TK Santi Rasa Kumara, yaitu dengan bagaimana sih cara mengatasi sampah di lingkungan sekolah kita dulu. Lanjut. Nah, salah satu tujuan dari program operasi sampah ini yaitu untuk mengembangkan kecintaan terhadap kebersihan lingkungan dan menciptakan interaksi yang positif antara murid-murid, murid dengan guru, murid dengan masyarakat, dan juga mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Nah, di sini mengembangkan kecintaan terhadap kebersihan lingkungan salah satunya yaitu kita membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu wujud perilaku kita, cinta kita kepada lingkungan sekitar kita. Kemudian menciptakan interaksi yang positif antara murid dengan murid. Nah, misalnya di TK kalau sudah ada pembiasaan seperti itu, mungkin ada salah satu murid yang lupa, jadi murid yang satu lagi yang ingat pasti dia akan mengingatkan temannya yang membuang sampah sembarangan. Kemudian murid dengan guru. Nah, mungkin kita saling melengkapi antara guru dengan murid untuk saling mengingatkan menjaga kebersihan. Kemudian murid dengan masyarakat. Nah, kita di sini mungkin akan mengadakan pembersihan di sekitar jalan yang ada yang menuju TK Santi Rasa Kumara. Nah, paling tidak masyarakat sudah tahu bahwa di TK Santi Rasa Kumara ini juga ada program tentang operasi sampah. Kemudian mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Nah, di sini pendidikan karakter itu pada anak usia ini sangat penting untuk ditekankan. Jadi salah satunya yaitu menjaga kebersihan, bukan hanya membuang sampah pada tempatnya saja, tapi di sini kita setelah membuang sampah pada tempatnya, kita akan memilah sampah. Kemudian setelah memilah sampah, apa yang akan dilanjutkan selanjutnya sebelum masuk kelas? Yaitu cuci tangan menggunakan air yang bersih. Nah, itu pendidikan karakter akan melekat di di hati anak-anak. Jadi mungkin mereka akan besar akan mengingat, aku dulu pernah diajarin sama ibu guru TK untuk memilah sampah. Jadi paling tidak di sini guru TK itu mempunyai peran yang sangat berarti untuk mendidik karakter peserta didik. Lanjut. Nah, capaian perkembangan yaitu yang pertama terbentuknya karakter cinta lingkungan sejak dini. Nah, jadi salah satu pendidikan karakter yaitu cinta lingkungan.
cinta lingkungan kan bisa diimplementasikan di sekolah sejak usia dini dengan misalnya membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah, kemudian penghijauan di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, menciptakan interaksi yang positif antara murid, guru, dan masyarakat. Seperti yang saya tadi paparkan di depan. Jadi dengan menjaga lingkungan ini akan menimbulkan interaksi yang positif antara murid dengan guru dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga, menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini. Lanjut. Langkah-langkah dalam program operasi sampah ini yang pertama yaitu menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana pengembangan program OPA. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang ketiga, berdiskusi dengan peserta didik. Yang keempat, menentukan jadwal kapan akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang pertama kan menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi program ini saya ajukan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, dan kebetulan setelah dengan kepala sekolah dan teman-teman, saya berdiskusi dengan semua peserta didik untuk bagaimana caranya memilah sampah dengan benar dan melakukan operasi sampah dengan tepat. Kemudian jadwalnya kapan yang akan dilakukan. Jadi jadwalnya dilakukan setiap hari setelah anak-anak istirahat makan dan sebelum masuk kelas saat kegiatan terakhir anak-anak. Lanjut. Hasil yang diharapkan dari program OPA ini adalah yang pertama, terbentuknya karakter cinta lingkungan sejak dini. Yang kedua, terciptanya interaksi yang positif antara murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan masyarakat. Yang ketiga, terbentuknya anak usia dini yang berkarakter. Jadi pendidikan karakter tidak hanya dengan mencintai lingkungan saja, jadi pendidikan karakter misalnya dengan mencuci tangan sebelum makan, kemudian merapikan mainan setelah main, kemudian menjawab salah. Banyak sekali pendidikan karakter yang guru TK itu harus dibiasakan, menjadikan pembiasaan sejak usia dini. Lanjut. Struktur program dan mitra. Nah, program operasi sampah ini termasuk dalam kegiatan co-kurikuler dengan target kelompok A dan kelompok B di TK Santi Raksa Kumara. Mengapa seluruh peserta didik ini saya ajak? Karena bagi saya pendidikan karakter itu tidak hanya untuk kelompok besar atau kelompok kecil, tapi untuk semua seluruh anggota, seluruh warga sekolah TK Santi Raksa Kumara. Kemudian yang ketiga, kegiatan awal dimulai dari saat pagi hari sebelum anak-anak mulai belajar dan juga setelah istirahat makan. Jadi setelah anak-anak masuk ke dalam kelas, naruh tas, kemudian anak-anak berkumpul di depan bersama ibu guru untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan operasi sampah di luar, misalnya dengan nyapu ataupun dengan menyiram tanaman. Yang ketiga, mitra yang dilibatkan adalah Bank Sampah Tulamben sebagai pihak yang menerima atau membeli hasil pilah sampah setiap hari Sabtu. Jadi sebenarnya ini programnya sudah dari tahun lalu, tapi karena Bank Sampah di Tulamben itu sepertinya sudah tidak ini lagi ya, tidak aktif lagi karena pengelolanya juga ada kegiatan lain selain bekerja di bank sampah. Jadi alternatif yang diberikan selain bank sampah yaitu adalah bekerja sama dengan pihak dari kebersihan dari desa adat. Lanjut. Nah, dukungan penuh dari kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan program yaitu adanya fasilitas sekolah seperti halaman sekolah yang bisa digunakan untuk kegiatan pilah sampah. Jadi di sini halaman dan tempat bermain bisa dijadikan kami untuk melaksanakan kegiatan operasi sampah dan pilah sampah.
rencana evaluasi yang akan saya lakukan adalah jika dengan peserta didik dengan melakukan refleksi murid, yaitu dengan wawancara. Jadi biasanya saya menggunakan papan KSE untuk melakukan refleksi kepada peserta didik. Misalnya kalau memang hari ini senang, mereka akan mengambil kartu emoticon senang. Kalau biasa saja, mereka juga akan mengambil kartu emoticon biasa. Kalau memang mereka tidak hari itu lagi sedih, mereka akan mengambil kartu emoticon sedih. Kemudian dengan kepala sekolah dengan melakukan survei, teman sejawat dengan melakukan survei, yang kemudian dengan orang tua yaitu dengan melakukan survei. Lanjut, kemungkinan tantangan dalam program operasi sampah ini yaitu tidak semua guru bisa diajak kolaborasi karena membutuhkan proses untuk bergerak bersama. Jadi saya pahami dengan benar karena mungkin program operasi sampah ini kan bukan hal yang baru buat kita. Biasanya kan kalau setelah istirahat mungkin hanya guru saja yang nyapu, yang membersihkan. Tapi sekarang bagaimana caranya guru-guru dan teman-teman di sini bisa mengajak peserta didik untuk sama-sama membersihkan lingkungan sekolah kita agar terlihat bersih dan indah. Karena tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kebersihan sekolah ini. Yang kedua yaitu konsistensi pelaksanaan program. Nah, selalu saya bilang jika ada program baru ataupun ada kesepakatan yang dibuat bersama-sama dengan murid, harusnya kita semua akan konsisten terhadap apa yang sudah diputuskan secara bersama, apa yang sudah dibuat bersama di dalam lingkungan sekolah. Kemudian kesadaran warga sekolah. Kalau saya lihat sih mungkin anak-anak yang kadang mungkin lupa kebiasaan untuk membuang sampah di tempatnya itu, mungkin kita diajarkan di sekolah, tapi di rumah mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi mungkin bagaimana kalau kita ini kerjasama dulu dengan orang tua bahwa di sekolah ini loh ada program seperti ini. Jadi paling tidak orang tua tahu dan kita bekerja sama. Jadi antara orang tua dengan sekolah, jadi adanya ini kesepakatan dan juga persamaan konsepsi tentang bagaimana cara membuang sampah yang benar. Jadi tidak di rumah boleh membuang sampah sembarangan, sedangkan di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan orang tua agar program operasi sampah ini berjalan dengan baik. Kemudian bank sampah yang kemungkinan lambat untuk pengambilan sampah. Jadi mungkin kita tidak bekerja sama dengan bank sampah karena bank sampahnya sudah tidak aktif, jadi kita akan bekerja sama dengan bagian kebersihan di desa adat di kami. Rencana solusi tantangan. Jadi rencana untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah juga teman sejawat. Yang kedua, membuat komitmen bersama dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga sekolah dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Yang keempat, koordinasi dengan bank sampah ataupun dengan bagian kebersihan di desa adat di Lukain. Yang ketiga ini meningkatkan kesadaran. Mungkin seperti apa yang saya bilang di awal tadi, jadi koordinasi dan komunikasi antara pihak lembaga atau sekolah dengan berkolaborasi dengan orang tua itu sangat penting dilaksanakan. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Jadi saya mohon kepada kepala sekolah dan teman-teman, saya mohon masukan ataupun kritikan atau ide yang membangun buat saya agar program operasi sampah ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ya. Tidak bisa ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya ini. Saya selaku kepala sekolah diberikan ini sedikit untuk pengalaman operasi sampah. Memang kita setiap hari
menggunakan kotak. Yang bantu. Terima kasih banyak untuk ide yang bisa dimasukkan ke dalam salah satu program ini. Jadi mungkin di dalam pelaksanaannya ya nanti ya, dalam pelaksanaannya di sana nanti akan saya tambahkan untuk bekal tidak menggunakan plastik tapi menggunakan kotak makan. Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada ide atau kritik atau saran buat saya? Tidak ada. Nah, nanti setelah kegiatan ini saya akan membagikan lembar refleksi untuk kegiatan diseminasi ini. Saya mohon kepada teman-teman untuk mengisi lembar refleksi yang nanti saya bagikan. Sekian dari saya ucapkan, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.